Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar mengenai materi himpunan. Nah, di sini kita akan membahas definisi himpunan dan menentukan contoh mana kumpulan yang merupakan himpunan dan mana kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Nah, silakan anak-anak ibu buka bukunya halaman 20. Nah, baik, kita mulai ya pembelajarannya. Nah, di sini ibu akan memberikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan himpunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Permasalahannya itu seperti ini. Nah, anak-anak ibu itu pasti pernah kan berbelanja ke misalnya supermarket ataupun berbelanja ke mall. Nah, pas waktu anak-anak ibu berbelanja, pasti anak-anak ibu memperhatikan barang-barang yang dijual. Yang mana barang-barang yang dijual tersebut biasanya itu dihimpun berdasarkan jenisnya. Contoh, ada kumpulan alat tulis, kumpulan buah-buahan, kumpulan minuman, ataupun yang lain-lainnya. Nah, jadi di sini menurut pendapat anak-anak ibu, apa manfaat yang akan kita peroleh jika kita menguasai materi ini? Yang pertama, memudahkan kita untuk membedakan benda yang ada di sekitar kita, Bu. Dan yang kedua, kita dapat mengelompokkan benda-benda atau objek yang ada di sekitar kita berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Nah, bagus jawabannya Mika. Jadi manfaat yang akan kita peroleh itu adalah salah satunya itu memudahkan kita untuk membedakan suatu benda dan juga mengelompokkan benda atau objek yang ada di sekitar kita berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Nah, jadi dari permasalahan yang ibu berikan tadi, anak-anak ibu kita bisa menyimpulkan apa itu himpunan atau apa yang dimaksud dengan himpunan itu. Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek-objek yang sifatnya itu terdefinisi dengan jelas. Maksud dari terdefinisi dengan jelas di sini adalah bahwa kumpulan benda atau objek ini memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristiknya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari himpunan tadi, kita bisa menentukan contoh mana kumpulan yang merupakan himpunan dan mana kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Nah, di sini ibu mempunyai dua buah contoh. Yang pertama itu ada contoh kumpulan hewan berkaki 4 dan yang kedua itu ada contoh kumpulan siswa yang cerdas. Nah, untuk yang contoh pertama di sini adalah merupakan kumpulan yang merupakan himpunan. Kenapa? Karena contoh ini sifatnya itu terdefinisi dengan jelas, yaitu hewan berkaki 4. Sedangkan untuk contoh yang kedua, kumpulan siswa yang cerdas ini adalah bukan merupakan himpunan. Karena kita tidak bisa menilai kecerdasan seseorang itu seperti apa. Mungkin saja seseorang menganggap bahwa misalnya si A ini cerdas, namun belum tentu orang lain juga menganggap bahwa si A ini cerdas. Bisa saja ada siswa lain yang lebih cerdas dari si A ini. Jadi sifat dari contoh kumpulan siswa yang cerdas ini tidak terdefinisi dengan jelas, sehingga kumpulan siswa yang cerdas ini bukan merupakan himpunan. Nah, dari dua buah contoh yang ibu sebutkan ini masih ada contoh-contoh lain. Coba anak ibu sebutkan apa-apa saja contohnya. Contoh kumpulan himpunan, kumpulan bilangan asli yang kurang dari 6. Terus kumpulan hewan yang menyusui. Contoh kumpulan yang bukan himpunan yaitu kumpulan orang cantik dan kumpulan orang tinggi. Nah, bagus. Baik, dari materi kita hari ini, apakah anak-anak ibu bisa paham? Insya Allah bisa, Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, baik. Untuk mengasah pemahaman anak-anak ibu semua, silakan kerjakan latihan 1 dan latihan 2 yang ada di AKS-nya masing-masing dalam waktu 3 menit. Nah, bagaimana? Apakah ada kesulitan, Mika? Tidak, Bu.
Baik anak-anak ibu rasa waktu pengerjaan latihannya sudah cukup. Nah, silakan salah satu dari anak-anak ibu menyampaikan hasil kerjanya tadi. Saya Bu. Ya, silakan Mita. Untuk latihan 1, kumpulan bilangan bulan positif yang kurang dari 10 ini adalah kumpulan himpunan karena sifatnya terdefinisi dengan jelas. Sedangkan untuk latihan 2, kumpulan lukisan indah ini merupakan kumpulan yang bukan himpunan karena sifatnya tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, bagus jawabannya Mita. Jadi anak-anak ibu semua, untuk menentukan kumpulan itu merupakan himpunan atau bukan himpunan, terlebih dahulu kita harus memperhatikan ciri-ciri, sifat atau karakteristiknya. Apakah sudah terdefinisi dengan jelas atau tidak. Nah, misalnya dari latihan anak-anak ibu yang telah anak ibu kerjakan tadi, itu latihan 2. Itu adalah kumpulan lukisan indah. Nah, dari kumpulan lukisan indah itu tidak semua orang beranggapan bahwa setiap lukisan itu indah, karena kata indah di sini itu relatif, sehingga banyak pendapat yang berbeda-beda terhadap kata-kata indah ini, sehingga sifat dari kumpulan lukisan indah ini tidak terdefinisi dengan jelas, membuat kumpulan lukisan indah ini bukan merupakan sebuah himpunan.